Nih, bisa nggak sih sebenarnya sampah itu sebanyak sampah tumpukan sampah? Kalian pernah lihat tumpukan sampah kan ya? Nah, bisa nggak sih sebenarnya sampah yang banyak itu dibantu sama komputer buat mengklasifikasikan, membedakan antara sampah plastik, sampah organik dan seterusnya. Bisa nggak kira-kira? Coba ada yang mau angkat tangan jawab. Oke, Gia, silakan jawab. Yang saya tahu sih bisa, Pak. Tapi untuk caranya saya kurang tahu. Tapi saya sering lihat di sosmed kalau pakai AI atau robot itu bisa, Pak. Oke. Maaf Pak, kayaknya nggak bisa deh Pak. Soalnya kan robot nggak bisa berpikir Pak. Tapi Pak, menurut saya menggunakan komputer itu sangat mungkin untuk memilah ribuan sampah ini dengan cepat. Terutama menggunakan artificial intelligence dan computer vision, kita bisa menggunakan kamera dan sensor untuk memilah berbagai ribuan jenis sampah sesuai materialnya, seperti logam, plastik, kertas gitu-gitu. Ditambah juga sesuai sistem yang telah kita buat oleh komputer tersebut bisa menggunakan robotik ataupun lengan robot untuk memilah sampahnya secara cepat. Dengan cara itu bisa lebih konsisten, efisien, dan jauh lebih baik daripada manual dengan manusia. Oke, tadi ada sedikit perbedaan pendapat sebenarnya gitu ya antara Gia sama Akram gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak ada yang salah jawabannya. Cuman tadi jawaban tadi itu udah dilengkapi sama Eko sebenarnya gitu. Jadi makanya kenapa kita belajar hari ini belajar ngelatih AI? Fungsinya adalah buat gimana caranya si AI ini kita latih biar bisa seperti apa yang tadi dijelaskan sama Eko sama Gia gitu. Jadi Akram sebenarnya nggak salah. Benar secara logika nih ya. Bisa nggak sih si robot itu tiba-tiba milih sampah gitu? Bisa nggak? Nggak bisa kan sebenarnya gitu. Nah tapi harus ada yang latih ya kan. Nah kita hari ini akan belajar itu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke materi utamanya. Cuma sebelum itu Bapak akan menjelaskan sistem yang Bapak buat, sistem pembelajaran pilah sampah digital gitu. Nanti tolong kelompok A ini nanti tolong cari yang plastik, oke? Kelompok B nanti tolong cari yang kertas. Kelompok C nanti cari yang organik, kelompok D cari yang residu. Oke? Sampai sini paham kan? Paham. Penilaian kita hari ini. Kemudian yang terakhir Bapak punya pesan gitu ya. Karena kita sudah belajar ngelatih si AI, jadi jangan sampai lupa kalau AI itu sebenarnya nggak serta merta dia pinter gitu ya. Tadi di sini tuh jelas tuh ya, AI itu bukan sulap gitu, yang tiba-tiba dia bisa ngebantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah gitu. Nggak seperti itu. Jadi AI itu sebenarnya dilatih gitu. Kenapa sekarang semakin canggih? Karena yang ngelatih itu datanya semakin banyak. Intinya itu. Sampai sini paham ya? Oke. Karena kalau sudah paham, mari kita sama-sama mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah.